Halo, podcast besok Senin buat tanggal berapa sih? Tanggal 15 Juni. 16 Juni 2017. Lagi sama teman-teman gua lagi malas rekaman sendiri. Kita dengerin aja yang diobrolin. Kita mulai. Tadi ngebahas tentang apa tuh? Yang video motor trotoar. Kalau menurut gua salah tuh dua-duanya. Jadi videonya gimana ceritanya? Nah, videonya tuh ada satu komunitas selamatkan pejalan kaki. Mereka itu bawa apa sih namanya? Spanduk itulah kayak 80% trotoar di Jakarta tidak layak untuk pengguna pejalan kaki, benar. Nah, pas di video itu si para pejuang pejalan kaki ini kayak ngehadang motor yang lewat di trotoar, which is benar. Dia nyuruh si motor itu suruh pergi ke jalan lagi. Nah, nggak terima si orang itu. Ada dua, satu kayak kakek gitu, udah lumayan tua, satu lagi kayak masih muda gitu, dia tukang ojek. Terus didebatin tuh malah sama si dua orang itu. Intinya nggak terima kenapa mereka lewat trotoar karena macet. Ya salah juga, kayak misalkan lu lagi horny juga lu nggak mungkin ngelampiasin ke anak lu kan, meskipun ada anak lu gitu. Kayak kalau diibaratin gitu ya, tetap aja harus ke istri lu gitu. Yang gue sorotin sih sebenarnya salahnya kayaknya sih kalau secara moral dia bener, si pejuang pejalan kaki ini merasa bener, jadi nganggep si pejalan yang si pengendara motor itu salah gitu. Ya which is emang bener salah, tapi kalau udah ngerasa bener kan biasanya lu kan tinggi hati kan, nggak ya gitulah. Di video juga kelihatan lah masih ada arogansinya, tapi gue dukung si para pejuang trotoar itu. Kayak udah memperjuangkan moral yang seharusnya. Ya, pejuang moral. Sombong dengan itu. Justru yang keren tuh yang anak kecil di Semarang, yang dia tiduran di trotoar. Dia diem aja udah. Dia tiduran aja di trotoar. Sampai diliput tuh, sampai diliput. Kalibanteng apa ya? Iya, di daerah Kalibanteng gitu. Dia tiduran di jalan gitu. Terus yang motor-motornya nggak bisa lewat. Justru menurut gue itu keren gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak nyuruh enggak deh, dia nyuruh si anak itu justru nendangin motor. Kalau lihat videonya ada, dia tuh lagi nendangin motor yang lewat trotoar. Menurut gue tuh gila sih, keren banget. Nah, kalau menurut gue sih yang kasus yang itu harusnya ya emang dibilanginnya nggak bisa keras sih. Kalau menurut gue sih yang dibilangin itu keras, gue yakin. Dibilangnya kayak mungkin dicecar apa gimana nggak tahu, tapi bikin si pengendara motornya itu jadi nggak nyaman pasti. Ini pasti ada yang nggak setuju sih, tapi bodo amat lah. Gue kalau yang terlalu yang moral tinggi gitu nggak begitu nyaman juga gue. Tapi benar, gue dukung lah yang kayak gitu gue. Kayak apa lagi sekarang lagi rame ya? Di minggu-minggu ini apa sih yang lagi rame nih? Oh, itu tuh siapa namanya? Ahli IT ITB udah ketangkap si itunya, pembacoknya udah ketangkap. 4 orang terus tersebar di WhatsApp keluarga, tersebar di WhatsApp angkatan. Mereka pendukung Ahok karena bajunya kotak-kotak, terus karena mereka bukan Islam. Tapi gue takut loh kalau misalkan kayak zaman kita pakai flanel gitu. Gue punya baju kotak-kotak, terus merah. Ya terus warna merah, terus tiba-tiba gue dianggap berkelakuan seperti pendukungnya yang di penjara. Terus foto lama gue diungkit, terus dianggap simpatisan, ngeri juga. Tapi apa ya, kayak kemarin kita chat itu lebih aneh aja. 4 orang bawa golok, terus ngeroyokin 1 orang terus dibacok tuh aneh gitu. Maksudnya lu 4 orang nggak mungkin lu terintimidasi. Setelah ditangkap kan, jadi motifnya cuma
Senggolan. Senggol, nggak mau senggolan, bayar masa saya nggak terima, dikejar, berhenti, terus ngadu mulut, ditangkap segala macam. Ya logikanya ada 4 orang melawan 1 orang. Agak kenceng aja nggak apa-apa. Ada 4 orang terus si teman sendiri, terus ya dikeroyok gitulah, dikeroyok pakai senjata tajam lagi, pakai bloody banget itu di Iya. mobil putih. Yang gua screenshot ya. Nggak ada yang gua nggak bisa screenshot ke grup itu. Udah Nggak tahu gua. untungnya sih dirawatnya bukan di rumah sakit yang di rumah sakit polisi ya, tapi di apa gitu swasta ya, Terus- pokoknya bukan rumah sakit polisi lah, yang diserang rumah polisi gitu, jadi di khusus dikhususkan. Jadi berkembang kasus jadi banyak gitu kayak ayah yang diajak makan bareng si pelakunya sama polisi gitu. Kalau gue sih yang kayak gitu-gitu nggak tertarik lah, maksudnya ya udah kalau udah ketangkep terus ya udah dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku. Kita sebagai warga sipil yang udah ngebayar polisi ya udah ikutin aja, nggak usah terlalu rame, nggak usah jadi detektif lah. Gue kadang-kadang agak sedih juga gitu, kayak kita terlalu banyak waktu nggak sih buat ngurusin yang kayak gitu-gitu, ngurusin nenek-nenek umur 70 tahun nikah sama anak umur 16 gitu. Terus ya udah nggak apa-apa kalau dia pengen kawin, emang nenek-nenek nggak horny ya udah nggak apa-apa, nikah aja. Terus ya Berita itu ya moral. sama sekali nggak gua klik itu linknya, beritanya Gua klik sih, gua klik. udah mual Ya Kira dulu fotonya yang mlaku-mlaku ning karepmu apa pas ning apaan? bawa guys Bonus. foto yang ini neneknya Oh iya. Joker segala macam di Palembang. Nah, gua nggak gua klik sih, tapi gua tahu. Tapi yang datang ke hitam putih gua nonton. udah baca headline-nya aja judulnya kayak gitu. Nah, tapi secara moral emang salah ya. Tapi nggak apa-apa juga gitu. Iya cuma sah. Iya. Nggak, bukan sah sih, boleh. Kan ini nikah siri. Ya nggak boleh juga kan, Indonesia 17 tahun minimal. Enggak kalau cara enggak. Tadi gue nonton juga yang Deddy Corbuzier bikin video tentang itu juga. Kan dia nyeritain tentang apa yang terjadi di ruang syuting di studionya. Katanya semua perempuan tuh takut sama si anak itu, si Selamat itu, Gara-gara karena agak-agak freak gitu. Ya pokoknya menebarkan aura menakutkan lah gitu untuk perempuan. dia menebarkan pesona Ya. baik untuk si neneknya itu. Terus juga emang agak, kalau lu baca beritanya agak aneh, dia tuh sangat posesif. Neneknya tuh mau dikunci. Kalau dikunci udah mau dibeliin tali katanya, mau diikat sama si anak itu. Iya. Biar nggak kabur, biar nggak ada yang ngeliatin gitu. Gue sama sekali nggak tahu berita itu. Biar Aku taunya cuma dikunci di rumah. kalau dikunci udah dia mau beli tali katanya, mau diikat neneknya gitu. Siapa yang nggak semua orang kayak dia gitu, nggak semua orang suka sama nenek-nenek, kecuali nenek-neneknya Madonna gitu masih oke, umur 60, atau Marisa Tomei 52 masih oke, atau siapa yang 50-an masih oke, nih 71 gitu. Kira jadi tombol itu. Tapi kalau kan gue shock. gue sekarang bilang oke, nggak apa-apa. Tapi kalau itu kejadian sama adik gue, misalkan adik gue mau nikah nenek 71, gue pasti larang. Meskipun tadi gue bilang tahun moral secara moral gitu. kan dia bunuh diri. Iya, nggak cuma bunuh diri. Iya. Ya kan susah. Apa enggak? Kalau menurut gue, kalau bunuh diri tuh menurut gue nggak akan dilakukan sih. Bunuh diri itu hal yang sulit loh. Enggak, kalau buka lu ngebolehin kan bisa kan juga. Iya. Kalau saya nyokap bokap dia si Selamat udah meninggal. Enggak, dulu kalau adik lu. Adik Amit-amit adik lu. mau kayak gitu tuh. Nyokap bokap gue gue yakin nggak akan boleh. Pedofil tuh ceweknya yang pedofil. Nyokap bokap gue aja tahu pacar gue Kristen disuruh putus. Ini bisa dikatain pedofil bukan sih? Bukan, ini mah namanya, aduh gue lupa lagi. Oh ya, walaupun rentang umurnya yang jauh gitu,
tapi ada di Unisara sempet gue lupa nama istilahnya ini sempet nganu kok istilah karena istilah istilah muda suka tua. Itu Sangkuriang. Tapi kan si itu kan Oedipus Kompleks. Nah, Oedipus Kompleks. Oedipus Kompleks itu ceritanya di Yunani gitu. Jadi si Oedipus ya gitulah, gue lupa tapi. Berondong suka mati. Ya sama tua. Tapi kalau misalkan cerita Sangkuriang sama ibunya mah si siapa namanya? Yang Sumbi mah masih seksi kan, masih cantik ceritanya. Iya, awet muda. Tapi dan juga itu zaman dulu loh. Kemungkinan Yang Sumbi ngelahirin umur 17 atau umur 16. Kalau 32 masih oke lah. Kayak itu Kon Mary. Iya, tadi gue bilang Marisa Tomei 52 masih oke. 52 tuh masih oke gitu. Kayak misalnya kita mau orang sini udah mau nikah dibolehin nggak sama orang kasih. Boleh lah kan. 34 tahun Boleh lah pasti. 31 kan gue 25, beda 6. Beda 6 tahun masih normal pasti. Enggak, maksudnya kalau yang kayak gitu tuh seenggaknya gitu loh. Muka gue sama muka calon meskipun agak tua, tapi masih kayak kelihatan kayak sumur tuh nggak masalah. Berarti itu yang si anaknya itu nikahin si neneknya itu ada seksualitasnya. Ada. Nah, itu yang jadi si Deddy Corbuzier tuh ngomong apa ya, gue lupa namanya, lu nonton aja lah biar gue nggak mencuri konten, nonton aja di YouTube-nya Deddy Corbuzier. Ada dia ngomongin ke sesuatu gitu tentang sexual attachment sama apa namanya ke yang tua, dan yang tua pun masih ada kayak ada penyakit yang bikin dia nganggep dirinya tuh masih berfungsi secara seksual. Padahal kan kalau udah menopause kan udah nggak bisa punya anak, udah menurun lah ke seksual. 71 tapi mau itu gitu. Iya tadi dia gara-gara ada satu penyakit yang bikin dia nganggep dirinya tuh masih berfungsi secara seksual. Berarti dia walaupun 71 masih nganggapnya dia 40 apa 50 gitu. Nggak tahu kalau secara umur, tapi kalau secara fungsi seksual dia menganggap masih bisa. Menganggap doang. Masih menganggap itu kan penyakit. Nggak tahu penyakit mental, nggak tahu penyakit fisik, gua nggak tahu. Tapi nggak soalnya Deddy Corbuzier tuh bilang itu sipilis, tapi bukan sipilis yang gua nggak tahu itu kan. Kalau sipilis kan berarti penyakit fisik ya, tapi sipilis yang di mental gua nggak tahu itu ada apa enggak kan. Gua nonton juga cuma nonton doang, nggak setelah nonton gue searching gitu loh. Gue belum dalam tentang yang gue tonton itu. Kalau dari pandangan masyarakat sih aneh lah 70 gitu, 71 tahun. Kecuali kalau yang 70 tuh cowok, itu masih mungkin dia kaya, beragam. Nih kalau menurut lu apa motifnya si anak ini, si 16 tahun ini nikahin si 71 ini? Ya dari yang gue tangkap cuma itu doang sih, haus kasih sayang, karena yang ngurus sih si nenek itu. Iya. Daripada tidak murim jadi ngurus toh. Lu kan tak murim deh. Nah jadi cinta ketika merawat itu tapi aneh banget ya. Sangat lah. Berarti iya apa ya, menikah gara-gara cinta bukan kesempatan ya. Tapi kan si neneknya nggak mau pasti. Neneknya bilang kan kalau dia awalnya nolak, tapi karena si anak itu mau bunuh diri akhirnya diiyain. Nah, terus udah diiyain sama neneknya masih ada masalah lagi karena nggak ada yang mau nikahin kan. Akhirnya Pak RT apa Kadus apa siapalah pokoknya orang-orang dusun itu, yang ketua dusunnya ngebolehin tapi panjang kayak waktunya kayak sebulan ya, sebulanan gitu baru dia ya. Kepala desa juga ini juga. Iya pasti aneh banget. Wah ada berarti genre bokep. Apa sih itu ya? Yang Milf mah nggak mother itu man, grandmother itu GM berarti GM Milf nggak tahu gua. Ya mungkin nih. Elderly. Bisa jadi loh si anak remaja itu habis nonton kayak gitu. Iya, karena kalau setelah nonton hal-hal yang kayak gitu tuh, gila men, kadang-kadang toxic. Kadang-kadang ngelihat sesuatu yang kayak gini, anjing kok bisa tertrigger gini. Itu kayak ngeliat Mana mungkin sih anaknya itu tertrigger. Yang apa yang lu rasain kayak gitu? Enggak lah. Ya nggak tahu, bisa jadi.
Bisa jadi. Gini loh, yang bikin kita tertarik sama satu lawan jenis gitu misalkan. Gue tahu dia cantik karena gue pernah lihat yang cantik gitu loh. Kalau dia nggak pernah lihat yang lain kecuali nenek itu, berarti emang bisa jadi kan emang circle sangat kecil. Terus kayak gini deh, kayak lu milih baju waktu lu masih SD sama waktu SMP, lu belum tahu band-band terkenal. SMA udah mulai tahu band terkenal, lu mau pakai baju yang band itu karena lu udah terbuka pikirannya gitu. Lu udah ketemu cewek cantik, lu tahu tuh yang cantik, lu lihat cewek setelahnya, ini kayak yang kemarin nih gue suka ini karena gue suka yang sebelumnya. Tapi si anak ini cuma lihat nenek-nenek, ya udah gitu. Nggak apa-apa menurut gue, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan keluarga gue kayak gitu nggak bisa, gue nggak setuju. Kayak sama kayak LGBT gitu, gue sih nggak masalah, nggak peduli gue. Tapi kalau gue jadi kepala dusun yang itu, gue iyain, nggak apa-apa gue. Nggak perlu sampai sebulan ya. Tapi lucu alasannya kan takut terjadi perzinahan gitu. Iya, maksud takut terjadi perzinahan. Gue nggak yakin akan terjadi perzinahan sama nenek-nenek. Ya ada, tapi maksud gue apakah si anak ini segila itu? Nggak tahu juga sih. Gue nggak bisa gila katanya. Gangguan mental kayaknya. Tapi gila sih. Kalau dia enggak sih. Kalau gila sih kalau enggak. Emang tertarik dengan hal itu berarti dia nggak gila, berarti normal. Tapi kecenderungan seksualnya beda. Tapi dia derajatnya lebih tinggi dari lu. Nggak bisa. Lo kan Enggak normal tuh normal derajat soalnya manusia dia tuh nggak bisa ngelakuin dibandingkan. hal-hal maksudnya dia nonton, dia ngelakuin hal-hal yang menyimpang apa yang terjadi sama anak-anak sekarang aja gitu. Gitu loh. Tapi gue genrenya kok nih, ngono. tapi ya jumlah bokep Indonesia yang tersebar di apa namanya, ditaruh di X videos gitu, itu banyak kan yang seks di hutan loh. Maksudnya di tempat terbuka yang kemungkinan besar itu kampung, itu di desa loh, dibandingin yang di hotel. Ya kalau menurut ini ya, menurut riset gue sebagai sebagai penonton pasif, apa namanya, yang konten porno amatir itu kebanyakan yang justru yang kayak orang-orang desa gitu, yang ya kan, yang kayak yang kayak di rumah pun rumahnya yang enggak reot, ya rumah kayak rumah desa gitu, yang gitu. Jadi pergaulan yang kayak gitu justru ada bisa sampai desa gitu, yang kayak gitu juga malah banyak gitu. Lumrah. Iya. Dan kayak misalkan lu nikah nih, lu melakukan hal kayak gitu sama pacar lu di desa gitu, ketahuan, diarak, dinikahin, udah. Kayak gitu kan paling. Tapi kan kalau di kota gitu jarang yang ngerekam mungkin. Iya mungkin ya benar. Ada intelek lah. Bener ya, terjadi sih banyak di kota, tapi nggak direkam, tapi nggak ketahuan, nggak kesebar ya gitu. Kan biasanya kalau yang di desa kan abis punya handphone gitu, mungkin pengen ganti yang baru, dijual, ya baru tersebar gitu kan. Kalau yang di apa namanya, yang di kota kan mungkin Udah pintar lah, dipindah dulu. atau mungkin kalau yang tersebar ya yang handphonenya hilang, wah ada nih folder gitu, sebar akhirnya. Tapi balik lagi tadi, gue nggak mau jadi orang yang seakan-akan moralnya lebih tinggi daripada orang lain gitu. Ya udah, kalau emang itu yang dimau, itu yang diinginkan, nggak apa-apa sih. Tapi kalau kejadian sama keluarga gue nggak mau gitu. Tapi kalau kepala dusun lu Ya gue yain, karena kepala dusun aja ngasih izin. Kepala dusun itu perempuan ya. izin. Terus nikahnya. Jadi si anak itu tuh setiap hari selama 1 bulan itu datang ke kepala dusun. Ayo bu, kapan saya dinikahin? Serius kayak gitu. Kan datang kemana kepala dusunnya, ke Hitam Putih. Datang, ayo bu, kapan saya dinikahin? Yang sama nenek ini takut terjadi perzinahan gitu. Kalau gue sih gue nawarin gini, kamu nggak mau kenalan dulu sama anak-anak desa? Sih kayak gitu. Gue ngomong gitu. Paling anak desa juga nggak mau sih sama dia kan, pasti dia aneh lah pasti. Tapi apakah dengan memberi izin itu menjadi suatu
jalan keluar yang ya katakanlah si anak itu lagi kena masalah lah gitu. Soalnya kan ditolak terus sama dijelek-jelekin sama cewek-cewek yang lain gitu. Misalkan kita nggak tahu kan dia dijelek-jelekin apa enggak, terus Dengan memberi izin itu apakah menjadi salah satu jalan keluar buat masalah si anaknya itu? iya mungkin, nggak tahu gue juga. Sama mungkin ada kemungkinan dia ancam bunuh diri dia. Mungkin dia ngancam bunuh diri. Nah, lu kalau dosa nih, kalau nggak dinikahin aku bunuh diri nih, nggak berarti susah. Kalau gue sih kaseto. kalau gue sih gue izinin sih. Tapi gini loh, harusnya abis itu nelpon ke yang atasnya, terus suruh bawa dokter, suruh bawa psikiater segala macam. Itu kan diomongin, dipisahin dulu ya itu. Laporan Tapi kan itu kan duit men, susah. Indonesia kan kurang duit. Maksudnya ya udah kalau kan gini loh, itu tuh harus terblow up dulu supaya orang-orang tuh mau into ke masalah itu gitu. Yang kayak anak kecil gendut yang sampai beratnya sampai 200 itu 150 sekian itu kan juga itu kan udah kayak gitu, udah tersebar di sosial media baru gerak. Terus sama yang rokok itu kan, yang bocah ngerokok. Ya, ada lagi anak kecil yang ngulum dildo tuh yang giniin dildo. Ada lagi tuh. Cowok ibunya ngerekam. Yang goblok sosial media. Ibunya ngerekam. Kayaknya sih gitu. Tapi gua nggak begitu baca sih. Ya sekarang gara-gara banyak akun-akun gosip anonim gitu di Instagram, jadi sangat up to date sama hal-hal yang kayak gitu gua. Nah ini tadi ini nyambungnya ke medsos juga yang akhirnya Menkominfo Ngeblokir Telegram. blokir Telegram. Ya gue sih nggak pakai Telegram kecuali main Werewolf dulu itu. Iya, bodo amat jadi Telegram. Tapi kalau mau blokir Telegram tuh sekarang banyak dipakai sama ISIS ya, yang kayak gitu-gitu. Iya, tapi bagi yang cari kerja itu banyak grup rekrutmen itu justru dari Telegram. tapi masih banyak tempat lain. Nah, Telegram tuh Informasi kayak pertama tapi memang itu akunnya akun resmi soalnya. Telegram bisa buat thread gitu kan. Kalau gue sih Banget Kalau- pakai bener. Jadi perekrutan Sekarang udah nggak bisa dipakai. Telegram KB Telegram udah nggak bisa dipakai sekarang. Udah nggak bisa dipakai. masih bisa dipakai kok. Dan Berarti aplikasi yang belum download ya nggak bisa. Nggak mungkin kalau kayak gitu mah. Pasti semuanya barangnya. gara-gara apa sih? Ya itu gara-gara Perekrutan. apa namanya? Ujaran kebencian. Apapun ya itu seharusnya kalau misalkan Telegram diblokir, menurut gua Facebook harusnya diblokir pertama. Isinya Facebook di timeline gua waktu zaman yang Ahok belum ditangkap itu buset isinya kalau gua naruh daging jadi stick itu nggak lama, panas banget gila. Berantem semua. Zaman 2014 pet isinya udah kayak apaan tahu. Terus Instagram sekarang udah mulai berantakan, Twitter juga. Menurut gua Instagram nggak usah diblokir, komennya aja yang dihapus. Tadi kayak kemarin kita ngobrol waktu kita nongkrong kan. Gimana kalau semua sosial media tuh nggak ada tombol like, nggak ada tombol komen, nggak ada apapun yang membuat lo seperti dilihat orang, kosong gue yakin. Karena orang tuh nyari atensi. Ya gue posting di Instagram tuh nyari atensi orang. Kalau bilang enggak, gue cuma posting buat happy doang, nggak mungkin men. Pasti seenggaknya lu kalau lu posting di Instagram ya lu juga yang like cuma 1, 2 tuh. Anjing. Ini ngapain kok di follow sampai 100, 200 orang. Tapi teman-teman gue nggak ada yang peduli gitu. Kan bener gak sih? Pasti ada yang kayak gitunya. Tapi kalau misalkan semua itu diblokir biar aman, gue setuju. Kalau diblokir semua biar kondusif, gue setuju. Karena gue percaya nggak semua orang boleh ngomong, nggak semua orang boleh komentar, nggak semua orang boleh punya sosial media. Tapi kan banyak yang kena nanti bisnis. Ya gue kan bisnis Instagram juga. Ya, Menurut orang gue, lain kan juga banyak yang tergantung. iya ngerti. Tapi ya itu menurut gue kalau networking kerja. kalau misalkan ini kayak ntar rekaman di sini suara gue doang nih, pelan banget suara lu. Kalau misalkan biar aman ya nggak apa-apa lah, lu hapusin semuanya. Ya kalau menurut gua, kalau jalan tengahnya tuh komen. Penggunanya yang kalau komennya dihapus tapi postingan bisa tetap bisa postingan flaming, Kan nggak peduli kalau nggak ada komennya kan. Pasti. tapi itu kan masih bisa nge-view, masih bisa ngeliat. itu kan yang gue ingat yang omongan lu itu, jadi kayak akun sosmed
Iya, kalau lu loginnya bukan pakai email sekarang, loginnya pakai nick KTP lu. Jadi satu orang satu akun sosial media Iya. gitu. Kan udah ada KTP ini. Terus kayak linknya ke link apa LinkedIn gitu loh yang buat ke nyari kerja gitu. Jadi kayak misalkan nih apa namanya si perusahaan lu mau nerima lu kerja nih. Dia cek semua sosial media lu, Instagram lu segala macem. Terus kalau misalkan di Instagram lu tiba-tiba ada ada komen lu yang ngejelek-jelekin ras lain gitu, sara segala macam, ya lu buat mungkin jadi ketahuan, wah nih anak nih sara nih, akhirnya dikeluarin gitu kan. Menurut gue jadi orang jadi bertanggung jawab sama komentarnya gitu. Iya. Kalau sekarang lu bersembunyi di belakang avatar gitu, kayak gue foto Instagram gue foto gue tapi madep belakang gitu, nggak kalau di scroll juga foto gue susah gitu nyarinya. Di Instagram gue isinya mainan semua kayak lu gitu. 2016 nggak pernah posting kan, nggak ada muka lu juga. Maksudnya susah kan kalau untuk Instagram, tapi itu tiba-tiba kalau lu pengen komentar tentang sesuatu yang jahat, lu bikin akun baru lagi, fotonya foto Arby gitu misalkan, lu posting pakai fotonya Arby, foto ngata-ngatain gua gitu, terus gua capture muka dia gitu, jadi penipuan segitiga kan banyak sekarang kayak gitu. Iya, Bahaya banget. Makanya kalau menurut gua kalau emang mau dihapus juga apa-apa gitu, atau diperketat lagi, boleh semua dipakai, tapi loginnya pakai KTP, jadi lu tanggung jawab. Atau bukan KTP lah, atau apa yang sedikit berhubungan sama itu, apalah gitu. KTP itu benar. Jadi kalau KTP kan dia batas minimal umur tuh benar-benar bisa ditanggung jawab. Kayak lu kalau lu komen bangsat, misalkan lu sekali komen bangsat nggak boleh pakai BPJS gitu. Terus kalau lu komen ngatain presiden gitu, lu nggak boleh ngapain gitu. Pokoknya yang berhubungan sama itu kan kriminal kan. Perbuatan tidak menyenangkan kan kriminal. Berarti di KTP udah ada passwordnya masing-masing. Iya, kayak gitu. Tapi ya tadi bersiap-siap kena hack massal. Kalau KTP kedetek itu kan berarti kan semua ID lu semua kedetek semua. Itu kan yang terjadi di buruknya di apa namanya? Gue lupa namanya, yang pokoknya satu ID itu untuk semua orang. Satu ID untuk semua yang kayak pajak segala macam. Itu kan Harusnya gini aja, harus ada ID khusus buat medsos. Jadi dari pemerintah kita daftar dulu. bisa kayak gitu. Iya, kayak gitu bisa. Tapi jangan bareng KTP. Tapi kan ini apa namanya, nggak efektif. Yang efektif tetap pakai ID KTP lu bener. Tapi bahaya banget. Kayak misalkan lu nggak kontrol kalau komen ngatain orang mulu atau ngejelek-jelekin orang mulu, posting hal-hal sara, lu nggak bisa naik pesawat misalkan. Jadi ID lu kayak, wah nggak bisa nih kamu dicekal masuk kota ini gitu kan, bisa juga berapa tahun. Iya kayak gitu. Yang kayak lu nonton aja kayak di Black Mirror. Jadi kalau di Black Mirror itu di satu episode, kalau gue nggak suka sama orang, gue bisa ngeblok orang itu. Jadi real ngeblok. Jadi gue nggak suka sama Arby nih, ada pilihannya blok Arby, ngeblok, muka dia blur. Terus kalau dia ngomong suaranya nggak jelas. Tapi jeleknya semua orang punya rating. Iya. Lu nongkrong ke kafe ini, kalau rating lu kurang dari yang disaratin sama kafe ini, lu nggak boleh masuk. Jadi kalau yang di sana tuh twistnya ada satu nenek-nenek itu ratingnya cuma 1, kayak ibaratnya kayak ojek online gitu lah kan, ada ratingnya gitu kan. Nah si nenek-nenek ini ratingnya cuma 1. Terus di ngobrol-ngobrol sama si pemeran utamanya, kenapa? Karena nenek-nenek ini udah nggak peduli sama aturan, karena waktu itu suaminya sakit, mau masuk ke rumah sakit yang bagus, karena rating suaminya kurang, nggak diterima. Akhirnya suaminya meninggal, nggak pernah. Kayak misalkan gue nih, kayak lu nyapa gue, halo Ran, selamat pagi gitu. Wah Arby hari ini baik ya, gue rating lu 5 hari ini gitu. Kayak gitu. Nah kalau misalkan gue sosialita atau gue yang tinggi lah, kayak gue menteri, kayak gue artis segala macem, rating gue lebih tinggi ke lu gitu. Kayak misalkan kalau sekali gue ngerating lu, poinnya nambah langsung gitu. Nah jadi lu sama orang tuh jadi malah basi gitu, kayak jadi busuk di belakangnya, cuma basa-basi doang. Jadi nggak asli gitu. Nah si pemeran utama ini ratingnya dia kurang buat nyewa apartemen. Nah dia punya teman yang kayak sosialita gitu, jadi dia ngejilat temennya gitu. Makin kelihatan aib. Bukan makin kelihatan aib, justru aib ketutup, tapi lu nggak tahu aslinya. apa namanya, masang muka yang mana nih orang.
masang muka yang asli apa lagi masang muka ngejilat. Tapi juga kalau mau orang walaupun awalnya menjilat ya, tapi lama-lama kan jadi dia sendiri. Iya, ya itu berubah semua. berubah jadi orang penjilat yang dia lupa bahkan dirinya siapa. Akhirnya dia ya baik juga. Bukan, justru kayak misalkan misalnya lu setiap hari ngejilat nih, lu berubah jadi orang yang suka ngejilat, itu jadi lu. Tapi lu yang sebelumnya nggak ada, hilang. Jadi lu yang lain. Kan otomatis berubah kan. Maksudnya kan jilat, maksudnya kan berarti dia berubah jadi baik misalnya gitu. Kalau ngejilat kan di depannya doang pasti, di belakang tetap aja ngatain. Nonton aja tuh. Gua nonton Black Mirror, itu isinya tentang kengerian di masa depan sih. Lu ngeri semua gue. Tentang serial gitu, tapi satu episode habis. Tentang buruknya sistem pencarian bakat. Terus tentang teroris digital, terus tentang lu tuh sekarang lagi di mata-matain sama handphone lu sendiri. Jadi kamera di handphone lu, kamera di laptop lu itu enggak secara lu nggak sadar tuh dia lagi ngerekamin lu. Iya, ngeling ke satu sumber. Jadi kayak ada yang hack punya lu terus dipakai buat dia. Jadi taruh di blackmail, kayak ternyata lu suka masturbasi di kamar gitu. Yang si pemeran utama di kasus yang ini tuh dia masturbasi di kamar pakai bokep anak kecil. Udah habis di blackmail gitu. Akhirnya mereka bunuh-bunuhan. Di episode pertama di season pertama, Perdana Menteri Inggris harus harus ngewe sama babi supaya nyelamatin keluarga kerajaan yang ditangkap. Padahal keluarga kerajaannya nggak ditangkap, cuma diamanin gitu. Pokoknya udah dilepasin waktu sebelum ngewe, bisa disiarin di seluruh Inggris. Sumpah, gue pas pertama kali nonton serinya, gue nih aja nih drama apaan kayak gini, awal musim aja udah kayak gini anjir. Gila sih, udah gila banget. Ratingnya tinggi. Kayak lu nggak bisa mati karena kesadaran lu dimasukin ke dalam satu kayak harddisk lah gitu. Ya udah, ntar tinggal dimasukin ke tempat penyimpanan. Lu jadi kayak data internet aja gitu. Itu tambah banyak. Tapi kan lu udah jadi data digital, tapi lu masih hidup. Itu di San Junipero kalau nggak salah nama ininya, nama judul episode-nya. Anjir, keren banget. Nah, kita balik lagi ke tempat yang tadi. Anjir, ini berapa lama nih? Ya pada intinya kasus si nenek sama anak kecil itu, nggak anak kecil juga, 16 tahun menurut gue udah dewasa lah. 12 tahun tuh udah dewasa menurut gue, udah balik. Terus sama yang pengguna trotoar dan motor lewat trotoar, pada intinya sama-sama jangan saling menjudge. Lu nggak lebih baik dibandingin orang yang melanggar norma yang menurut lu itu norma yang baik gitu. Lakukan aja buat diri sendiri lah, gak usah repot-repot ke orang, gak usah komentarin orang. Yang nikah umur 71 nggak lebih buruk dibandingin yang nikah sama yang seumuran tapi udah ngewe duluan sebelum nikah gitu, nggak apa-apa lah. Terus yang di trotoar, yang bawa motor di trotoar nggak lebih buruk dibandingin yang jalan kaki tapi dalam hatinya ngatain orang mulu. Sama aja sebenarnya, tergantung perspektifnya. Udah, itu aja, udah 34 menit. Makasih udah dengerin. Ini kayak ngaco banget sih kayaknya, dan suaranya kayak pelan banget, tapi ntar mungkin akan gue gedein. Ya nggak digedein juga, lu nggak dengerin lah, biarin aja. Makasih udah dengerin. Besok tetap Senin, bye bye.